balik kesibukan harian di teras rumah di jalanan kecil yang ramai dilewati sepeda, hidup masyarakat yang terus bergerak. Aktivitas yang tampak sederhana kadang menyimpan perubahan yang besar, bukan dari gedung tinggi atau kantor pusat kekuasaan, tapi dari ruang-ruang kecil bernama media. Dulu berita hanya kita dengar dari radio atau dibaca lewat halaman koran. Kini satu notifikasi di ponsel bisa mengirim opini, mengguncang emosi, bahkan membentuk cara pandang kita terhadap dunia. Media massa, baik cetak, elektronik maupun digital, bukan lagi sekedar alat penyampai informasi. Ia telah menjadi bagian dari kehidupan, masuk ke ruang keluarga, ikut duduk dalam obrolan, di warung kopi, bahkan mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Dari cara berpikir, gaya hidup, sampai pada nilai dan norma sosial, semuanya perlahan berubah, dan perubahan itu seringkali tidak kita sadari. Inilah kekuatan media dalam membentuk masyarakat, dalam senyap, ia mengubah dalam diam. Ia membentuk gelombang besar yang menggeser tatanan lama dan melahirkan yang baru. Media massa telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Dari yang awalnya hanya berbentuk cetak, seperti surat kabar dan majalah, kini media telah berevolusi menjadi digital, yang bisa kita akses hanya dalam hitungan detik, kapan saja dan di mana saja. Menyoroti sebuah fenomena penting, pergeseran media cetak ke media digital bukan hanya soal teknologi, melainkan juga soal perubahan sosial yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa media massa memiliki peran ganda sebagai penyampai informasi dan sebagai agen perubahan sosial. Lewat tayangan berita, opini, bahkan hiburan, media membentuk realitas sosial yang mempengaruhi nilai dan norma masyarakat. Ya gimana ya mas, saya lebih baca berita di koran sih, lebih milih itu daripada baca berita di HP. Soalnya kalau melihat HP itu saya suka sakit mata saya, walaupun pakai kacamata, saya lebih mending baca koran sih. Apalagi kalau lihat HP itu kan dipanggilnya susah, anak zaman sekarang dulu itu kalau lihat HP itu dipanggil itu susah, keasikan di HP-nya. Itu menurut saya dampak negatif dari main HP sih. Media digital menjadi alat bantu yang sangat efektif. Ia tidak hanya memberikan informasi, tapi juga mendorong perubahan perilaku dan keterampilan. Kini, memasak bukan lagi tantangan, tapi menjadi bagian dari rutinitas yang bahkan mempererat kebersamaan keluarga. Iya sih mas, soalnya ibunya saya itu biasanya nggak masak, beli dulu di luar. Soalnya ibunya saya itu nggak bisa masak, jadinya gunain HP, lihat tutorial masak di YouTube gitu. Jadinya katanya ibu itu ya sekarang itu nggak ada alasan kalau nggak bisa masak, soalnya udah ada tutorial di YouTube gitu mas. Makanya katanya itu kita itu harus menggunakan teknologi ini dengan manfaat, dengan sebaik mungkin. Jadi nggak ada kata nggak bisa. Itu kan ibunya aku sekarang lebih sering masak sih, akhirnya kan keluarga sering berkumpul juga mas gitu. Selain perubahan pada orang tua, kita juga melihat perubahan pada anak-anak. Dulu mereka bermain di luar tanpa gadget, sekarang permainan mereka banyak dilakukan lewat layar, lewat game, video, dan aplikasi. Ini menunjukkan bagaimana media digital telah mengubah cara kita belajar, bermain, dan berinteraksi dalam keluarga. Media bukan hanya jendela dunia, tapi juga cermin yang membentuk cara kita memandang dunia. Ia bisa mendorong perubahan, baik positif maupun negatif, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Transformasi ini tidak hanya mengubah cara kita mengkonsumsi informasi, tetapi juga mempengaruhi bagaimana kita berpikir, bersikap, bahkan bertindak dalam kehidupan sosial. Media juga memainkan peran besar dalam menggeser nilai dan norma, isu kesetaraan gender, toleransi, hingga keberagaman kini lebih diterima karena narasi yang disebarkan media harus utama maupun alternatif. Gimana ya, jadi menurut saya itu media sosial saat ini cukup membantu kehidupan masyarakat, sangat membantu, apalagi seperti kita yang berada di kalangan mahasiswa untuk mencari tugas atau hal-hal yang lain. Contohnya saja, selain itu seperti
adanya kasus-kasus bullying. Dari sini kita bisa lihat bahwa saat ini kasus pembulian sudah mulai berkurang karena adanya media sosial. Beberapa stasiun televisi nasional resmi melakukan PHK terhadap puluhan karyawannya. Keputusan ini mencerminkan tekanan besar yang kini dialami media konvensional. Perubahan pola konsumsi informasi dari televisi ke media digital menjadi penyebab utama. Masyarakat kini lebih memilih informasi cepat dan praktis melalui media sosial dan platform daring. Fenomena ini menjadi bukti nyata bahwa media massa mampu mendorong perubahan sosial. Kehadiran teknologi tak hanya mempengaruhi cara kita menerima berita, tapi juga mengguncang stabilitas pekerjaan di sektor tradisional. PHK ini bukan hanya soal kehilangan pekerjaan, tapi juga menandai pergeseran zaman, di mana media lama harus berjuang di tengah gelombang digital yang tak terbendung. Ya gini ya Mas, seperti berita yang sudah beredar, banyak sekali perusahaan media yang PHK karyawannya, sekitar 7.000 sampai 6.000 sampai 7.000, beberapa ratus karyawan juga itu kena PHK juga, termasuk saya korban dari PHK dari perusahaan media juga. Saya tidak mau menyebutkan perusahaan itu, yang jelas saya korban juga. Jadi sekarang ini saya jadi lagi kebingungan nyari lawan kerja lagi. Ya itu salah satu dari dampak negatif media sosial sih. Banyak yang tidak melihat TV dan semacamnya, lebih memilih baca berita di HP. Komunikasi kini didominasi platform digital, dari keluarga hingga perkantoran. Interaksi lebih banyak berlangsung secara daring. Hal ini menambah cara kita membangun hubungan dan menyampaikan pendapat. Dengan semua perubahan ini, kita juga dihadapkan pada tantangan baru. Banjir informasi membuat kita rentan terhadap hoaks, disinformasi, dan manipulasi opini publik. Dari Winhas Jember, kami kelompok 10 melaporkan untuk Anda.